Emang rumit banget negara ini ya Pak? Apa? Rumit banget. Negara ini tidak rumit, tapi negara ini kompleks. Tentu politik itu kan pertarungan, Ya. dan pertarungan itu untuk kemenangan. Oke. Nah, minimal Golkar kan ya kita selama ini nomor 1, nomor 2. Oke. Ya tentu targetnya tetap di sana. Ya tamu saya kali ini gue mungkin kalah semuanya deh. Apa aja kalah. Apa aja kalah. Cuman di sini mungkin gue bakal menang mencatur. Saya diminta, ini kakak gue tuh, Tantowi Yahya. Musuh gue waktu kecil, ngusulin, Mi, lu tantang Pak Erlangga mencatur. Ketum Golkar, mati. Gitu. Jago nggak sih mencatur? Saya biasanya main catur politik. Ah gitu ya, udah ketahuan gitu. Bapak jago semua ya? Apa? Jago semua gue lihat. Ya Gue baca profilnya, pengusaha, di politik, semua ya. Dari SMA aja udah ketua OSIS. dari SMA wakil ketua OSIS. Wakil ketua OSIS. Ketuanya siapa Pak? Ketuanya saya punya ipar, Si itu. Asoka Bratanata. Gitu-gitu. Keep it with the family selalu. Always ya. Always ya. Kita mau main nih beneran. Mainlah setengah lapangan. Dan orang gak banyak tahu dia pemain kungfu beneran loh. Iya bener Pak ya. Dulu Ya. pengurus USU ya. Dulu pemain wushu. Main wushu justru. Nah, sekarang jadi pengurus wushu. Kebetulan klub saya banyak kasih juara. Oke. Dan Bapak jadi ketua. Sekarang jadi ketua. Masih sampai sekarang. Masih. Langkah udah Bos. Ini langkahnya yang pertama adalah Pakai E2, E4 Pak. Oh. Kira-kira tahu nggak E2, Itu E4? textbook banget. Textbook banget. Gue lihat barusan nyontek di situ ya. Baru senyum. Gue sih defend. Oh, Ya. defend. Sorry. Ya. Kita kalau pembukaan standar aja. Jangan serius-serius, Bos. Iya. Gue udah lama gak main nih. Ya. Sip. Wih, kayaknya mulai panas nih. Gue buka jas boleh lah, Bos? Apa? Buka jas. Iya. Boleh buka jas. Pak, Bapak kok bisa jadi ketua Golkar sih, Pak? Kenapa? Kok bisa jadi ketua Golkar? Kita ganggu konsentrasinya gitu. Ya karena dipilih Pak. Iya. Hebat ya, Pak. Ya? Alhamdulillah. Demikian banyak tokoh gitu di Golkar. Terus kakak gue tuh nggak bisa ditolong ya? Si Tantowi. Kan sudah dapat jatah Golkar Pak. Oh gitu ya? Jadi dubes kan jatah Golkar Pak. Bos, kita nggak boleh ngulang ya langkah ya? Nggak boleh Pak. Nggak boleh. Nggak Oke, boleh. gue makan ya Pak. Lo makan gue. Sorry. Ya. Kayaknya nggak boleh pakai jas nih. Kenapa? Nggak boleh pakai jas gue. Nggak boleh ya. Ada alasan kalah. Iya. Kan dulu. Bapak mau makan silakan. Ya kalau makan ya kita makan lagi kan kita. Yang nggak boleh makan teman, Bos. Apa? Nggak boleh makan teman. Ya nggak boleh. Tapi di politik tuh biasa makan makanan ya Pak ya? Di politik ya makan siang atau makan malam Pak. Ada makan siang politik, makan malam politik. Makan malam politik ya ada semua Pak. Ayo Pak, silakan. Ini untung nggak pakai waktu loh. Apa? Nggak pakai waktu kita. Timer terserah deh sampai pakai sampai pagi. Ya Bapak nggak mau makan? enggak lah kita kasih sedekah. Wakaf. Iya. Oke. Ini pasukan suicide atau bukan nih? Kayaknya begitu ya. Oh ya silakan aja. Waduh, ini harus mikir kita. Oke. Ya. Serius loh. Mas Erlangga ternyata jago banget. Abis itu baru kita makan. Nah, kan gitu. Iya, kenapa gue ke situ tadi? Siap. Oh, dia mau ke sini nih, gue tahu banget. Tapi ada defend. Siapa? Gue nyerang. Ada defend. Yalah, kan gue ada kuda gue di situ. Hmm? Dulu Mas Erlangga punya tahu Dewa Kipas nggak dulu ya? Keren banget tuh. Dewa Kipas. Iya. Nggak ngerti. Kita nggak tahu Dewa Kipas. Terlalu serius Mas Erlangga tuh ya kerjanya kali. Emang rumit banget negara ini ya Pak? Apa? Rumit banget. Negara ini tidak rumit,
Tapi negara ini kompleks. Itu bahasa politik. G20 apa kabar nih Pak? G20. Apa? G20 apa kabar? Tinggal berapa bulan lagi? Saya berusaha mengacaukan konsentrasi beliau sebenarnya nih. G20 November. Jadi masih 3 bulan. 3 bulan. Nah, tentu dalam 3 bulan banyak hal yang sudah dilakukan. Oke. Jadi kita kegiatan tuh ada working group, ada engagement group, kemudian ada banyak event di luar itu. Nah sekarang Sherpa meeting sudah, Finance and Governor Central Bank sudah, Menlu sudah, dan ini sebetulnya periode kritikal. Karena sebelum itu kan diperkirakan apakah 20 negara akan hadir. Hadir semua. Jadi alhamdulillah konflik Rusia hadir Ukraina semua. Ya? Oh iya, confirm ya Pak? Salah satu enggak kemarin dalam pertemuan Sherpa ministerial meeting itu kan udah high level meeting. Dan salah satu yang diapresiasi oleh Perdana Menteri Jepang, Indonesia itu bisa menyelenggarakan secara baik. Jadi artinya tidak pakai foto bersama. Oh, iya. Nah, kalau pakai foto bersama kan ada yang mau tampil, ada yang tidak mau. Jadi itu merupakan salah satu strategi keindonesiaan. Jadi karena ditanya itu ya nggak maju-maju kita nih. Oke Pak, Bapak melangkah deh Pak. Ya. Melangkah. Melangkah. Ya mungkin langkah kita Mundur sederhana saja, mundur saja. Mundurnya ke sana lagi dia. Siap. Siap. Waduh. Kalau gue kesini lucu kayaknya. Pak Erlangga itu orang mana sih Pak? Lahir di Surabaya. Saya lahir Surabaya. Terus uaknya Sunda. Kalau Iya betul ya? ibu Sunda. Ibu Sunda. Ibu Sunda. Kalau ayah Jawa Tengah. Kuliah di Jogja. Kuliah di SMA-nya Jogja. di Jakarta. SMA Jakarta. Sekarang lahir di Surabaya. Lahir di Surabaya. Iya. Jadi Erlangga Hartarto itu orang mana aslinya? Orang Jawa, Pak. Orang Sunda tuh nggak mau dibilang orang Jawa, Pak? Ada Sunda besar, Pak. Waduh. Sunda besar tuh besar sekali. Pak. Besar sekali. Ya. Kayak Bapak juga besar ya, Pak Erlangga juga. Pak Bapak tuh keluarga besar ya? Saya keluarga besar. 5 bersaudara. 5 bersaudara. Gue baca profilnya anak 8 ya, Pak? Iya. Kayaknya janggal gitu, Pak. Ada orang sekarang anaknya 8. Iya. Nggak milenial banget tuh. Ya, kalau itu kan pertumbuhan organik, Pak. Sehingga pendukungnya banyak, Pak. Bayangin temennya banyak, Pak. Kayaknya 8 anaknya Golkar semua tuh, enggak ya? Golkar lah, Pak. Nambahin kader ya? Nambah kader, Pak. Oke. Bapak ada? Sekarang siapa yang jalan ya? Bapak lah. Kita udah lupa siapa Kan yang gue jalan. ngancam kuda. Gue sengaja, Pak. Oke. Kalau kuda diancam, ya kita jaga. Jaga. Boleh. Wih. Udah. Sekalian kita... Saya maju kuda dulu, Pak. Bapak ngurus kickboxing juga ya, Pak? Saya kickboxing Dewan Pembina. Dulu waktu SMA suka berantem nggak, Pak? Kita nggak pernah berantem, Pak. Apa? Kita nggak pernah berantem. Kan Isius kan agak-agak rusuh gitu tuh ya, Pak? Iya, kalau antar sekolah ya kadang-kadang. Jadi kalau temannya berantem, Pak Erlangga di mana dulu? Iya, kita sebagai cheerleadersnya gitu? dari dulu sebagai manajer, Pak. Kalau manajer kan tidak berkelahi langsung, Pak. Cuma, jadi Bapak dari dulu suka suruh-suruh aja ya? Ya, sebagai pembina lah, Pak, dari dulu. Pembina berantem. Aduh. Luar biasa ya. Anak 8 udah punya cucu Bapak ya? Belum Apa? ya? Udah punya cucu ya? Cucu 2. Wih, udah komplit. Wih, skak nih bos? Yalah, ngetes dulu kan. Tes, boleh juga. Kalau gua adu seru nih. Janganlah. Sini aja lah. Gua tutup bos. Oke, ditutup. Gua tutup.
Golkar gimana nih Pak? Golkar, gue nanya deh, peluang 2024 kira-kira Golkar gimana nih Pak? Golkar itu selalu nomor 1, nomor 2. Jadi tentu pernah tidak pernah geser dari nomor 1, nomor 2. Jadi kalau sudah nomor 2 ya cuma satu jalan Pak. Oke. Ke nomor 1. Cuma ada satu jalan. Ya. Golkar itu dari 13 kali pemilu 10 kali ikut ya. Dan kita dari 13 pemilu yang nggak ikut hanya 1955. Cuma waktu itu aja? Iya. Karena waktu itu apa? Golkar belum ada? Golkar berdiri 1964. Oke. Ya. Dan partai yang paling banyak menang? Paling banyak menang. Walaupun berapa tahun terakhir, ya, terakhir bukan yang kita nomor menang 1 ya? Nomor 1 di 2004. Tapi hebatnya Golkar itu kalah, tapi orangnya tetap di pemerintahan ya Pak? Nggak pernah oposisi Golkar? Golkar itu partai yang filosofinya pembangunan Pak. Jadi kalau bicara pembangunan itu ada di pemerintah Pak. Oke, ya. Jadi ikut terus? Ikut terus Pak. Dan itu menjadi kestabilan politik Pak. Kestabilan politik dengan ada Golkar Pak. Kadernya banyak kayak Tantowi ini. Gue dengar ada banyak juga kader Golkar yang dititipkan di partai-partai lain ya Pak? Ya itu dikaryakan di tempat lain. Ternyata dia juga ya. Iya. Ternyata ketumnya ini yang ngasih instruksi ya. Ya kan yang lain itu kan banyak partai yang dari Golkar Pak. Iya. Jadi misalnya kalau dari Nasdem kan Bin Golkar. Bin Golkar. Gerindra Bin Golkar. Jadi Golkar filial ya sebenarnya. Jadi keluarga besar lah Pak. Keluarga besar. Jadi siapa yang menang Bapak ikut menang aja Golkar pokoknya ya. Ya kalau dihitung kan Golkar dan alumninya ini kan relatif mayoritas Pak. Ya. Kalau prediksi kan apa tahun 2024 apakah menurut prediksi mungkin survei internal Golkar akan menjadi pemenang Pak? Tentu politik itu kan pertarungan. Ya. Dan pertarungan itu untuk kemenangan. Okay. Nah, minimal Golkar kan ya kita selama ini nomor 1, nomor 2. Oke. Ya tentu targetnya tetap di sana. Oke. Yang penting saya udah menitipkan kakak saya Pak Tantowi Yahya di Golkar. Ya. Tolong jaga baik-baik gitu. Kita jaga dengan baik Pak. Asal kalau Tanto jadi pengertian lah Tok ya. Bapak belum melangkah loh nih. Kalau ini giliran saya. Iya, kayaknya Bapak udah mau kalah nih. Waduh. Kita rokade dulu. Bapak tahu rokade juga ya. Rokade. Kalau dia rokade, beliau rokade. Saya makan dulu Pak. Ya kita makan lagi lah Pak. Siap. Ini bakal tajam nih. Seter Pak. Seter. Bapak suka musik nggak sih Pak? Kenapa? Suka musik nggak sih? Musik suka, tapi musik yang biasa-biasa saja. Maksudnya? Musik pop. Easy listening. Easy listening. Ya. Favorit Bapak siapa? Favorit saya penyanyi gitu? Penyanyi ya ada beberapa. Tentu kalau yang band lama, band Queen gitu, Phil Collins. Satu generasi lah kita generasi ya. Genesis. Ini Bapak langkahnya salah nih Pak. Nggak apa-apa salah. Nih, seter Pak. Seter seben. Seter seben. Oke. Ini kita 1 game atau 2 game ya? Seenaknya Bapak aja lah, Bapak yang mimpin. Seenak-enaknya aja lah. Bapak lagi berkuasa, gue ngikut aja lah. Kita tahu ada pengertian gitu kan. Iya, iya. Serius banget Mas Erlangga. Oke, saya makan. Ya. Gue tuh jago Pak main Pak. Apa? Jago ngaku jago lagi. Ya. Wih. Nggak salah Pak.
Ya kita kan salah nggak apa-apa, namanya main catur. Main catur ya. Ada menang ada kalah, itu gue suka. Ya. Emang Golkar kalah aja menang ya Pak. Saya nggak pernah lihat Golkar tuh kalah Pak, itu keren tuh. Saya tuh Pak 3 kali pilkada nggak pernah didukung Golkar loh Pak. Gue tuh salah, gue tuh di situ. Makanya gue kalah terus. Terakhir maju di mana? Di Ogan Ilir. Ogan Ilir. Selalu Golkar lawan gue. Padahal kalau di daerah Sumsel tuh daerah Golkar. Masa Pak Tantowi nggak ngajarin? Oh dulu pernah ngelawan gue ada Tantowi. Dukung lawan gue dia. Waduh. Dia dulu dukung Alek Nurdin Pak. Itu kakak gue tuh Pak. Iya. Tapi gue nggak apa-apa lah. Gue ikhlas aja dia begitu Pak. Keren. Waduh. Ini. Sini Pak. Dapat gratis lagi Pak. Ya. Pak, keep itu maksudnya apa sih, Pak Erlangga? Keep it simple. keep it simple. Gue demen deh. Jadi simple aja. Simple aja Pak. Emang simple ya, itu 3 partai ya Pak? Iya. Jadi kita cari yang simple, yang satu jalan, kita bisa dorong visi and misi bersama gitu. Keep it simple. Gue suka. Oh, oke. Iya. Saya terpaksa balik lagi, Pak. Pulang kampung. Ya, kita makan dulu lah Pak. Silakan. Kesempatan gorok ada Bos. Waduh. Iya. Keep itu Pak, itu nanti apakah akan mencalonkan salah satu dari 3 partai itu Pak untuk 2024? Ya pada dasarnya kita percaya bahwa partai itu kepengennya begitu? Bukan, adalah lembaga untuk pengkaderan. Oke. Dan pengkaderan itu adalah pengkaderan kepemimpinan. Oke. Jadi tentunya kalau dari partai itu sudah dalam tanda petik teruji Pak. Apakah itu dari kepemimpinan, organisasi, kebijakan publik. Percaya. Ada Golkar, ada Golkar, P3, ada P3, ada PAN. Dan PAN. Dan Golkar, P3, dan PAN itu kan punya pengalaman berbagai pemerintahan, pengalaman panjang. Kalau PAN itu kan hasil reformasi, dia udah ikut pemilu 5-6 kali. Demikian pula P3 lebih banyak lagi. Jadi dengan demikian kita punya akumulasi pengalaman dari ketiga partai itu. Dan akumulasi pengalaman itu dari berbagai situasi sudah punya kolektif memori. Kalau yang boleh tahu yang usul siapa Pak? Apa aja? Yang bikin KIP itu? Yang KIP ya kesepakatan 3 ketua umum. Kalau nggak bersepakat kan nggak jadi 3. Nggak, yang usul pertama? Mas Erlangga? Yang usul ya tentu inisiatif salah satunya dari Partai Golkar. Iya. Nggak boleh diungkap ya siapa ya Pak? Tidak boleh diungkap. Segitunya. Rahasia pabrik Pak. Rahasia pabrik. Oke, keren. Pak, kalau kita ngelihat ya, sorry to say, dari 3 pemimpin partainya, kita ngelihat elektabilitasnya bukan yang di top 3 gitu ya Pak? Iya. Ya tentu kan elektabilitas tergantung 2024 nanti Pak. Dan Pak Erlangga percaya masih akan ada berubah? Masih ada waktu. Dinamik sekali ya? Dan kedua kan dalam pertandingan harus punya tiket Pak. Harus punya tiket? Ya. Dan KIP udah punya tiket? KIP punya tiket. Bapak nonton bioskop bisa pakai tiket atau tidak pakai tiket? Kadang-kadang saya tanpa tiket. Ya. Jadi pertarungan 2024 itu yang penting tiket dulu ya? Yang pertama tiket, karena kan berdasarkan undang-undang apalagi harus PT 20% didukung ya? oleh partai politik. Wih, luar biasa. Jadi Bapak barangkali Mas Erlangga bilang boleh aja lu lebih tinggi, tapi belum tentu dapat tiket, dan Bapak udah punya tiket gitu ya? Ya tentu kita lihat true times Pak. Ini timesnya masih panjang Pak. Anything can happen Pak. Anything can happen. Dan berusaha yang terbaik. Ya. Punya waktu. Ya. Pak, ini kan para pejabat ya, para calon-calon pemimpin serius nih Bos. Udah mulai nggak malu-malu lagi lah ya.
Udah ya ada yang deklarasi, udah ada apa gitu, foto ada di mana-mana gitu. Ya, saya kemarin dengan Mas Wowi itu kepengen, udahlah lu jangan ngadu branding deh. Masyarakat tuh udah kepengen tahu program lu apa. Ya, programnya apa yang ditawarkan. Karena masyarakat ini bingung nih. Kalau Pak Erlangga katakan salah satu kandidat Capres 2024. Kira-kira kalau Bapak mencalonkan diri atau terpilih programnya apa ya Pak? Jadi programnya akan di-launch tanggal 14 besok. Oh, oke. Di Surabaya. 14 Agustus? Ya, 3 partai. Oke. Jadi tentu kita, utamanya pasti kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat, Ya. oke. Kedua tentu kita bicara semua itu harus mencintai negaranya. Oke. Dan itu tentu terkait dengan kebinekaan, persatuan, dan inklusif. Makanya kita bikin Kabinet Indonesia, bukan kabinet. Kita bikin politik itu yang bukan politik identitas, politik yang mempersatukan. Nah, tentu politik mempersatukan artinya leaving no one behind. Jadi kita harus sadar bahwa inklusif banget ya. Indonesia harus inklusif dan Indonesia jumlah partai multi. Kita berbeda dengan negara lain. Tidak banyak negara yang multi party. Berarti kalau multi party harus ada koalisi. Dan koalisi ini penting untuk menyatukan langkah ke depan. Dan kalau koalisinya dalam tanda petik sifatnya instan, nanti politik itu berbasis kepada kepentingan sesaat. Nah, kita mencoba membangun yang lebih panjang. Kayaknya saya yang melangkah ya Pak. Saya ya? Saya lupa sih pelangkah. Ya, nggak apa-apa. 2 kali langkah juga boleh Pak. Namanya politik Pak. Kadang-kadang 2 kali melangkah tidak sesuai aturan. Oke. Keren. Kayaknya saya begini aja sampai akhir Pak. Kalau posisi saya lebih unggul nih. Iya. Pak Erlangga. Iya. Apalah, biar gue senang juga lah Pak. Iyalah. Nanti gue bilang, gue ngalahin Menko loh. Kita kasih lah Pak. Ya, saya lah. Kalau nggak saya, privilege-nya apa Pak? Betul. Semua saya kalah sama Pak Erlangga. Iya. Bapaknya Pak Erlangga dulu menteri, bapak gua pedagang kaki 5 gitu. Tapi saya pengagum Pak Hartarto dulu Pak. Beliau tuh adalah orang yang cikal bakal Kementerian Perindustrian tuh Pak Insinyur Hartarto ya, Pak Erlangga. Betul. Hebat juga anaknya jadi Menteri Perindustrian juga ya. Iya Pak, saya Menteri Perindustrian sempat ya. Kayak warisan aja tuh Pak. Kayak warisan. Wah, kita perang habis Golkar. Fight terus. Waduh. Sorry. Waduh, ini dulu waktu kecil juga begini nih Pak. Kalau kalah kita nendang meja. Nabrak-nabrakin terus. Meja biar diulang lagi gitu. Oke. Tadi di mana? Ya, di situ Pak, di belakang tetap. Oke. Ya. Ya pasti kita makan dulu lah. Oh. Jadi serius mikirin? Serius Pak. Gue mau menang bener nih. Wih. Ini tunggu. G20 itu apa posisi Pak Erlangga di sebagai apa sih Pak? Kita sebagai Sherpa Pak di Sherpa G20. apa? Sherpa itu yang mengkoordinasi terkait dengan materi-materi. Ini ex officio jabatan Bapak sebagai Menko Perekonomian? Ya, artinya ada penugasan khusus terhadap untuk penyelenggaraan dari G20. Jadi ada Sherpa, kemudian ada dibantu oleh Bu Menteri Keuangan sebagai co-Sherpanya. Bu SMB? Menteri Luar Negeri. Kemudian ada yang finance track, Sherpa track itu saya, finance tracknya itu Ibu Sri Mulyani dan Gubernur BI. Tapi terus terang nih Pak, saya jujur banget, apa kita tuh nggak terlalu mendengarkan Pak Erlangga, padahal ini domainnya Pak Erlangga kan, karena G20 itu kan domainnya ekonomi ya Pak ya? Ya tentu kita kan mendorong
4 tema sekarang. Aha. Satu adalah terkait dengan penanganan kesehatan. Penanganan kesehatan. Arsitektur kesehatan. Oke. Nah ini sudah tentu Menteri Kesehatan dalam arsitektur itu dilibatkan. Kemudian yang kedua transformasi digital. Oke. Nah transformasi digital itu juga melibatkan Kementerian Teknis. Oke. Karena Siapa? Menkominfo. Digital itu tidak hanya Menkominfo karena di situ ada e-commerce, ada industri 4.0. Jadi perdagangan segala macam ya. Okay. Kemudian yang ketiga adalah transisi energi. Transisi energi itu SDM. Salah satunya SDM, tetapi tidak berhenti situ karena transisi kan bicara juga just transition kepada renewable. Kemudian mengenai affordable price, jadi itu juga multi stakeholder. Dan yang terakhir yang muncul adalah food security karena food security akibat dari Ukraina Rusia krisis yang kita sebut sebagai krisis 5C atau the perfect storm. Yaitu COVID belum selesai, climate change, commodity price yang mengakibatkan cost of living, jadi inflation semua naik. Nah, situasi seperti ini yang mendorong PBB meminta Indonesia juga membantu akibat daripada ketidakpastian itu. Yang pertama kembali lagi energi, security, kedua bicara mengenai food security, kemudian yang ketiga itu bicara juga mengenai krisis keuangan di beberapa negara. Akibat pandemi COVID, banyak negara punya utang lebih dari 100%. Dan alhamdulillah Indonesia masih di bawah 40%. Nah, kita termasuk negara yang persentase dari persentase PDB terhadap PDB. Jadi kita termasuk yang relatif rendah dan relatif kita masih secara prudent menangani fiskal kita. Dan Mas Erlangga menjadi dirigen dari semua tentu ini. Kebijakan ini seluruhnya dikoordinasikan di kantor Menko. Menko Perekonomian. Ya. Ini jangan-jangan memang gaya memimpin Pak Erlangga ya, yang silent gitu ya, nggak terlalu. Karena tugas Sherpa kan menahan beban. Kayaknya gimana gitu. Kalau naik Sherpa ke Gunung Himalaya yang terkenal kan yang naik, Pak. Tenzing Norgay dulu top banget. Yang pegang beban kan cuma naik turun bolak-balik. Pak, kalau Sherpa itu Pak, dia nganterin, kayak dia nganterin Edmund Hillary, yang dapat nama Edmund Hillary. Padahal Sherpanya lebih duluan tuh naklukin Himalaya. Itulah namanya, makanya dinamain Sherpa. Jadi supaya tahu kalau dinamain Sherpa apa tugas dan fungsinya, Pak. Jadi Pak Erlangga itu lebih senang jadi Sherpa. Ya, itu kan penugasan, Pak. Jadi kita tidak bertugas beyond the duty, Pak. Oke. Kita makan dulu. Hah, banyak banget. Bapak tuh terlalu baik tuh jadi Sherpa, membiarkan bidak-bidaknya saya makan gitu ya, Pak. Apa? Ini? Ya, kita biarkan aja dimakan-makan dulu. Iya. Secara kuantitatif saya menang nih, Bos. Yes. Bapak tuh sport banget ternyata ya. Gue baru baca, ternyata ada wushunya, ada kickboxingnya. Dan orang yang ada di olahraga tuh sportivity itu menjadi sesuatu yang memang itu ya. Ya. Kalau manfaat kita jadi tuan rumah kan mahal banget, Pak. Biayanya itu apa sih, Pak? Jadi tuan rumah G20 itu. Apa sih manfaatnya untuk Indonesia? Ya, kan rakyat ada yang nanya juga nih, Pak. Tentu secara konkret kan ada tenaga kerja langsung, kemudian ada devisa yang kita dapat dari tourism, dari tim, kemudian juga dapat juga promosi dari penyelenggaraan. Jadi biasanya itu akan menambah kita punya PDB sekitar 1% sampai 1%. Ya. Jadi nggak bisa diukur dari biaya yang sangat besar aja ya? Tidak bisa, karena itu ada benefitnya juga, Pak. Direct dan indirect. Multiplier efeknya. Multiplier efeknya. Ya. Oke. Ini yang mestinya rakyat banyak tahu, karena diprotes juga ya. Biayanya berapa ya? Dideklar nggak, Pak? Biayanya? Dideklar, Pak. Ya. Kan harus akuntabel ya? Dideklar nanti jumlahnya berapa, ininya berapa. Dan dana tentu sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing KL juga. Oke. Ya. Dan ini menjadi penting ya, Pak, di saat negara kena pandemik ya, economic recovery, kita berharap juga bisa benefit dari penyelenggaraan G20 ya, Pak Erlangga ya. Wih, Bapak mau kemana, Pak? Ya jalan-jalan aja. Jalan-jalan aja.
saya berani makan, Pak. Oh, iya. Bapak ini baik banget tuh, saya dapat gratis-gratis terus nih. Dulu dari Pak Hartarto apa ya Pak? Values yang Bapak dapat yang ini nih yang saya dapat jadi pegangan sehingga Bapak juga bisa menjadi menteri juga, Menko bahkan. Gitu. Iya. Ya tentu kalau value orang tua sih dari dulu kan mengutamakan pendidikan, education. Yang kedua untuk berkegiatan sosial, yang ketiga jaga nama. Menjaga nama, ya. nama baik. Nama baik. Itu penting. Ya. Ya. Keren. Pak Hartarto itu salah satu menteri andalan zaman Pak Soeharto ya Pak? Ya, beliau dulu 2 kali jadi Menteri Perindustrian dan 2 kali jadi Menko. Ya. Ya. Tapi lucu juga saya lihat, Bapak itu kan sarjana teknik ya? Iya. Fakultas Teknik UGM, terus di Australia pun tracknya kan teknik terus ya? Di Australia manajemen, Pak. Oh, manajemen. Satu manajemen teknologi. Satunya teknik kan, S2-nya ya? Ya, manajemen di teknologi dan yang kedua bisnis ya. Bisnis. Yang bisnis mana? Yang di Monash? Yang di Monash. Yang satu lagi MMT, Melbourne. Ya, Melbourne Business School. Manajemen teknologi yang waktu itu adalah booming digital pertama. Di era 2000-an kan. Ya. The first wave of digital, tapi through komputer. Ada Apple, IBM dan yang nah, di situ. Oke. Lebih nyaman di ekonomi atau lebih nyaman di teknik seorang Mas Erlangga? Kalau teknik kan mikro kita bicara. Teknik mikro. Kalau ekonomi kita bicara lebih makro. wide, ya. Tetapi kalau kita bicara ekonomi di sektor real itu kan tidak lepas dari technical. Apalagi sekarang dengan digitalisasi dan inovasi. Dan digital dan inovasi kan sangat dekat dengan teknik. Kita belajar S-curve gimana, dan S-curve itu penting untuk terobosan transformasi ekonomi. Karena apalagi arahan Bapak Presiden, kita harus bicara loncatan ke depan. Nah kalau lompat kan harus dengan digitalisasi. Dan digitalisasi real pada saat COVID, kita kan ekonomi kita yang digital di tahun 2020 itu sekitar 40 miliar. Nah begitu tahun kedua 70 billion kita udah loncat. Dan di tahun 2025 itu kan naik ke 125 billion. Di tahun 2030 itu bisa 300 billion. Jadi itu adalah akselerasinya bisa di sana. Sip. Ya. Giliran Bapak? Giliran jalan. Giliran jalan. Bapak kalau udah menyerah juga nggak apa-apa, kita mau diulang juga nggak apa-apa. Tidak lah. Fight terus. Ini semangat Golkar nih Pak ya. Wah serius Pak Erlangga. Belum. Nggak apa-apa diulang Pak, nggak apa-apa. Bapak maju gue skak. Iya, kita tahu. Atau gue makan. Iya. Pilihannya itu ya. Ya udah kita mundur dikit. Oke. Oh iya, mundur dia. Dulu uangnya Pak Erlangga siapa? Pak Letkol Edi Pak? Iya. Jadi nama jalan ya Pak ya? Edi Sukardi? Iya, itu dulu uak saya itu yang pahlawan kemerdekaan. memimpin perang di Jawa Barat di Bojong Kokosan. Bojong Kokosan? Iya. Di mana nih? Indramayu? Itu Bojong Kokosan daerah Sukabumi.
Waktu itu. Jadi nama jalan ya Pak? Iya, waktu itu menyergap tentara sekutu waktu itu. Ya. Ini Wak dari ibu ya Pak ya? Wak itu kakaknya ibu. Kakaknya ibu. Ya. Pak Erlangga hobinya apa sih Pak sehari-hari Pak? Selain kerja, saya tahu Bapak kerja terus. Selain kerja ya kita makan enak Pak. Makan sih bukan hobi lah Pak. Makanan favorit apa? Apa? Makanan favorit Bapak apa? Tradisional atau western? Makanan favorit ya tentu yang Indonesia, yang tradisional. Tradisional itu ya bangsa aneka sate. Oh, sate. Ya. Masih makan sate kambing? Sate kambing terutama, Pak. Salah gue nanya. Karena seumur Bapak banyak yang udah menghindarin makan kambing. Iya. Itu sayang banget, salah satu kenikmatan hidup hilang ya Pak ya? Iya, iya, sate kambing. Apalagi oleh sate kambing sama durian, Pak. Masih berani Pak? Kalau habis solawatan berani, Pak. Luar biasa. Kapan-kapan gue ikut. Dua-dua masih berani saya lakukan. Ya. Kalau acara muludan itu Pak di pesantren tuh biasanya kan nasi kebuli, kambing, sudah selesai ritualnya makan sate Pak. Suka nonton Pak Erlangga? Nonton hobi Pak. Hobi. Film barat? Film barat oke. Film non barat oke. Film yang terakhir Bapak nonton, Pengabdi Setan kah? Pengabdi Setan belum nonton, Pak. Saya kemarin nonton sama bini saya, Pak. Mas Helmi mau nonton Pengabdi Setan? Enggak, gue bukan pengabdi. Gitu. Yang nonton rame, Pak. Kita senang karena industri perfilm Indonesia bangkit, Pak. Walaupun melalui film-film setan, ya. Pak Erlangga suka lukisan juga, ya? Lukisan, ya lumayan. Menikmati lah. Menikmati karya-karya lukisan karena itu sangat luar biasa. Oke. Luar biasa. Oke, Pak. Jadi lumayan terjaga nih Bapak nih. Iya. Saya kawal, Pak. Menurut Mas Erlangga, kita kan diramal akan jadi negara hebat 2045, ada yang nyebut 2030. Iya. Kira-kira dengan kondisi yang sekarang, tercapai nggak ya Pak? Ya kita lihat sih, tentu kan sekarang kita sudah masuk di upper middle income country, Ya. di sekitar 4.000. Oke. Nah tentu kita melihat kita punya bonus demografi Ya. yang jumlahnya 191 juta. Nah ini tentu ini menjadi penting dalam 10 tahun ke depan. Nah kalau kita bisa lolos tahap pertamanya di pendapatan yang bisa kita naikkan di atas 12.000, maka ekonomi kita di tahun 2035 adalah nomor 7. Nomor 7. Nah kalau nomor 7 kecapai, maka di tahun 2045 itu ke 5 besar, saya optimis bisa dicapai. Prasyaratnya apa ya Pak? Tentu kan ada prasyaratnya ya tentu talenta Pak. Talenta. Jadi pertama negara ini bisa maju kalau talenta kita kuat. Ya. Dan untuk mendapatkan kita maksimal di talenta, kita butuh untuk di digital aja kita butuh sekitar 9 juta talenta sampai 2030. Artinya sekitar 600.000 satu tahun. Jadi kita harus melakukan percepatan untuk talenta. Nah kalau dulu kan kita pernah melakukan program percepatan insinyur misalnya zamannya Pak Habibie. Kemudian di beberapa sektor itu juga ada beasiswa khusus
Nah sekarang kita punya LPDP yang juga bisa mendorong program berbasis tematik. Kan dulu kayak akuntannya dibangun STAN, jadi ada tematiknya. Nah ini penting untuk ke depan, bahwa tematik termasuk digitalisasi. Nah sekarang pemerintah sudah bikin super tax deduction yang 200%. Nah kita kan harus masuk yang skill, semi skill, dan yang berinovasi sarjana. Jadi itu layer itu harus terus diisi, karena kalau dengan SDM-nya kuat, itu negara seperti Korea kan nggak punya SDA Pak, SDA-nya terbatas, dia kuat. Demikian pula Jepang, bahkan tetangga kita Singapura, dia udah tembus middle income trap-nya sudah lewat. Jadi kalau di negara lain, di Amerika Latin seperti Chili Pak. Jadi kita lihat dari semua negara-negara ini, SDM itu adalah kunci. Tapi SDM harus diikuti dengan sistem yang sifatnya meritokrasi, menghargai kemampuan-kemampuan dan sistemnya mendukung agar karir itu bisa jalan. Dan juga ke depan reward itu harus seimbang. Ya. Oke Pak, saya kalau begitu, karena saya unggul kuantitas dan kualitas, saya menyederhanakan. Waduh. Kapan terakhir Pak Erlangga main catur Pak? Wah itu udah puluhan tahun yang lalu. Sama. Olahraga rutin Pak Erlangga sekarang apa sih? Iya, jalan kaki. Jalan kaki. Ya. Paling aman, paling murah ya? Paling aman, paling murah, dan bisa finishnya di restoran. Pak Erlangga optimis ya 2045 tercapai ya Pak? Insya Allah kita bisa capai. Tapi kita nggak boleh ribut terus Pak. Ya masalah ribut atau tidak ribut kan masalah stabilitas politik. Ya, itu yang harus dijaga lah. Nah, stabilitas politik harus dijaga. Nah, kita kembali lagi, partai politik kita banyak. Maka kita harus bekerja sama dengan partai politik dan harus sepakat mengenai tujuan kita ke depan adalah untuk mensejahterakan rakyat. Dan kita ini negara dengan lebih dari 17.000 pulau dengan segala macam aneka-ragaman. Dan itu juga harus disepakati. Bukan kita mengkapitalisasi perbedaan. Nah, ini yang harus kita bangun. Dan tentu membangun ini perlu kesepahaman dengan seluruh partai dengan agenda yang sama. Dan ini momentum kita hanya terbatas. Dan kita berharap betul ya. Kita berharap dari Pak Erlangga, pemimpin partai besar, maybe you can lead, you can influence Pak. Rakyat udah capek banget. Ya, semoga tidak terjadi 2019 Pak, di mana kita terbagi dua yang sampai sekarang masih belum sembuh tuh saya pikir Pak. Oke Pak, masih lengkap Pak. Ya, kita maju satu langkah aja Pak. Wih, seperti saya duga nih. Seperti saya duga. Oke Pak, saya agresif. Oke. Skak seter, Pak. Skak seter. Ya. Oke. Skak. Ini di luar, Pak. Sorry. Bapak harus makan. Wah, ini udah. Itu gratis tuh kalau Bapak mau.
Ini tadi udah di bawah ya? Iya. Ya. Saya menang bidak nih banyak. Menang bidak. Ya. Iya. Posisi imbang-imbang. Bapak dulu ketua PI juga ya? Iya, ketua PI, Pak. Persatuan Insinyur Indonesia. Persatuan Insinyur. Organisasi Bapak tuh gila ya, banyak banget ya. Di bisnis, dirut, komisaris, organisasi ya. Kagama juga ya? Kagama di teknik ya Pak? Saya ketua umum teknik. Kagama? Ya, kemudian Katgama namanya. Katgama? Ya. Di bawah Budi Karya ya Pak? Saya duluan. Jadi dulu saya duluan. Oke. Habis itu Pak Basuki. Habis itu Pak Budi Karya, Pak. Kayaknya kalau mau jadi menteri harus jadi jabat itu dulu. Menteri semua lah. Itu berturutan gitu, Pak. Berturut-turut. Iya, iya. Saya waktu Pak Budi dapat Dr. Honoris Causa, saya diundang Pak. Di UGM? Di UGM. Ya, saya nge-MC 4 acara sekaligus tuh, termasuk ramah tamah di universitas dan di fakultas. Ya. Saya tuh nyesel Pak, nggak masuk UGM. Kalau masuk UGM barangkali saya menteri juga ya Pak. Karena banyak banget menteri yang UGM sekarang. Ya, alhamdulillah ada alumni S1, S2, S3 tuh ada sekitar 10-an. 10-an. Ya. Yang orang nggak banyak duga tuh Pak Erlangga ya. Dia pikir, wah ini anak Jakarta nih, Kanisius. UGM juga. Ibu Retno UGM juga ya. Luar biasa. Kalau ini langkah iseng-iseng ya maju juga. Ya. Silakan Pak, saya masih sekarang calon presiden kayaknya UGM semuanya Pak ya. Ganjar, Anies, Bapak. Bapak sadar atau pura-pura nggak sadar? Mau dengar tuh pura-pura nggak ada. Jadi kayaknya siapa yang bertarung yang menang UGM juga deh Pak. Menggantikan UGM juga ya. Coba dulu gue S2-nya di UGM kali. Silakan. Oh Bapak udah ya? Saya? Saya sudah. Hah? Sudah. Sudah. Saya mau coba. Apa yang menurut Bapak yang membuat UGM demikian istimewa ya? Ya, saya rasa kalau di Universitas Gadjah Mada kan semacam melting pot ke-Indonesiaan. Iya. Kemudian juga melting pot dari multidisiplin. Iya. Jadi tentu dalam berbagai kegiatan yang sifatnya kebinekaan, kemudian multidisiplin, itu terekspos di sana. Plus kegiatan pengabdian masyarakatnya kuat Pak, dalam bentuk KKN. Jadi tentu hampir semua disiplin ilmu kan digabung dan disuruh di daerah 2-3 bulan. Nah tentu itu real berinteraksi dengan masyarakat. Jadi minimal ada kalibrasi antara ilmu di universitas dengan di kemasyarakatan. Kanisius juga unik ya Pak ya. Saya banyak berteman dengan alumni Kanisius, banyak juga yang hebat-hebat ya Pak. Di BUMN, di pemerintahan. Ya, alumni Kanisius kan dulu dosennya galak, gurunya galak Pak. Jadi kalau siapa yang Dross itu ya? Ya kalau Pater Dross kepala sekolah. Ya. Tapi kan kalau dulu dari segi keilmuannya kurang kuat atau tidak bikin PR atau belajarnya ini kan disiplinnya tinggi. Sandi juga dari Kanisius ya? Sandi PL kalau nggak salah. Oh PL, sorry. Suka ketukar Pak. Iya. Silakan Pak. Ini menjelang saya harus mainin.
Canisius. Oke. Lama juga kita nih ya. Oke. Pak Erlangga nggak main golf ya? Main juga? Saya nggak main golf. Sekarang. Wih, kita ke sini set. Kita adu ya, Pak. Saya sekak, Pak. Sekak. Ya. Kita nyerah nih, Pak. Udah tinggal dikit soalnya. Oke. Apa yang Pak Erlangga pelajari dari permainan catur, Pak? Apa? Apa yang Pak Erlangga pelajari dari permainan catur? Politik kan main catur, Pak. Yes. Ya. Exactly. Jadi tentu kita lihat tergantung apa? Ada strategi gerakan, di situ ya. ada senario-senario. Dan mengajarkan sport itu mengajarkan juga sportivitas ya, Pak? Pertama kalau sport itu sportivitas, kedua ada regulasinya, Pak. Oke. Jadi ada compliance-nya, Pak. Ya, harus ada compliance. Harus ada compliance. compliance. Jadi kalau nggak ada compliance itu jadi rusuh. Ya. Jadi ke Pak Erlangga ya sebagai salah satu pemimpin partai besar banget, punya tradisi ya. Kami rakyat nitip banget, Pak. Ya. Supaya 2024 kita sambut itu enggak setajam kemarin ya, di mana kita terpecah belah. Ya, mungkin walaupun dengan PT 20%, kita berharap mungkin calonnya jangan 2 lah, Pak. Ya, minimal 3 biar nggak langsung wah kalau nggak kanan ke kiri gitu. Ya. Dulu tuh aduh Pak, ada suami istri beda, satu ranjang tapi 2 mimpi. Iya, iya. Harapan Pak Erlangga gimana? Ya memang ke depan ini kita harus dalam tanda petik selesai dengan Kebhinneka Tunggal Ika, itu harus selesai.
Kemudian itu hanya bisa selesai kalau semua mencintai bangsa Indonesia ini. Dan kita harus menyadari bahwa kita bisa kuat kalau kita bersatu. Kita bisa kuat kalau seluruh brainware kita dijadikan satu. Karena persaingan kita bukan hanya internal tetapi global. Dan global sendiri kan dalam situasi yang sangat berbeda. Kita tidak pernah mengalami pandemi COVID karena pandemi kesehatan itu sifatnya ratusan tahun. Atau istilahnya Pak BGS 3 kali mati baru menghadapi pandemi seperti ini. Dan never ever. Never ever. Kemudian kedua juga geopolitik yang terjadi di Eropa kan sebelumnya unthinkable bahwa bisa ada pertempuran fisik di Eropa. Dan ini pengaruhnya ke sini. Pengaruhnya ke seluruh dunia. Non-military. Jadi untuk pertama kali ya untuk antara ekonomi pun digunakan sebagai quasi war. Jadi dengan sanksi-sanksi ekonomi yang dampaknya adalah ke pangan, ke energi, dan sektor keuangan. Nah ini berbeda dengan krisis 2008 yang hanya di Asia, ataupun krisis 98 di Asia, 2008 yang subprime mortgage di Amerika. Epicentrumnya itu kan terbatas. Ini sehingga dunia pada waktu itu bisa dibuat kompartemen. Di-sekat-sekat gitu ya. Sekarang tidak bisa. Karena dengan pandemi COVID, ya kita bisa menjaga di rumah kita sendiri, di kamar kita sendiri. Tapi begitu kita keluar, ada tetangga, ada yang lain. Nah itu terus kena. Demikian pula dengan energi, karena harganya semua ditransmisikan. Nah dari situ transmisi harga mendorong cost of living dan inflasi. Tidak pernah di Amerika inflasinya di atas 9%, sekarang udah turun 8,5%. Di UK juga ya? Di UK pun demikian. Jadi inflasi yang tinggi ini dengan pertumbuhan yang rendah, apalagi di Amerika kemarin pertumbuhannya tuh minus sudah 2 kuartal. Oh iya? Sehingga kalau itu namanya stagflation, technically. Jadi stagnan dan inflation. Nah tentu transmisinya Amerika itu adalah, dan Eropa itu adalah plus China, traditional market dari ekspor Indonesia. Tentu kita berharap bahwa kalau engine of growth-nya semua terkena, terdampak. Nah itu somehow bisa tertransmisi juga ke wilayah Asia. Apalagi kita tidak pernah melihat China pertumbuhannya di bawah 1%. Itu kan never, Pak. Dan juga dengan kebijakan yang penanganan COVID yang dilakukan oleh China. Nah, sehingga dengan sekarang ini supply chain dunia seluruhnya terganggu. Nah, oleh karena itu sekarang kalau Eropa kan menghadapi musim dingin, kebutuhan energinya sangat meningkat. Nah, artinya harga energi yang tinggi ini sampai akhir tahun kelihatannya bisa stay. Nah, bagi Indonesia tentu inflation ini menjadi salah satu hal yang sangat besar. Nah, saat sekarang kita sudah menyiapkan untuk subsidi energi itu 502 triliun, Pak. 502 triliun. Dan 502 triliun tidak cukup, Pak, kalau situasinya bertahan seperti ini. It's huge ya. Karena 502 triliun itu it's huge. Dan 500 triliun itu bisa membangun ibu kota, Pak. Ini adalah banyak hal yang kita bisa bangun dengan 500 triliun. Nah, kita bisa bangun untuk reform di kesehatan, pendidikan. Kita reform di pendidikan, food security ya. Untuk food security, sehingga dengan demikian ya kita harus jaga juga stabilitas dan resiliensi dari fiskal. Tahun depan itu situasi akan berbeda. Artinya tahun depan kita melihat bahwa commodity price yang kita nikmati tahun ini belum tentu tahun depan kita bisa nikmati hal yang sama, karena berbagai negara kan sudah mulai mempunyai permasalahan sendiri-sendiri. Nah, pada saat demand-nya sedikit turun, mungkin harga juga agak soft. Nah, ini yang kita harus jaga. Yang kedua, pendapatan pajak kita kan kemarin kena juga terbantu oleh kebijakan perpajakan, tax amnesty, di mana tahun depan juga tidak ada. Jadi dari segi pemerintah, budget defisit juga tahun depan dibatasi ke 3%.
Sehingga tentu fleksibilitas anggaran di tahun depan tidak sefleksibel tahun ini. Sehingga kita harus mengantisipasi, bahasa jelasnya kita harus berhemat tahun ini. Jadi kalau apa yang kita bisa hemat, ya kita hemat, agar pada saat rainy days kita punya bantalan. Kalau istilah zaman Pak Harto, mengencangkan ikat pinggang. Ya, mengencangkan ikat pinggang, proyek-proyek yang terlalu kurang efektif bisa dikurangi. Ya. Difokusin. Ya, refocusing. Jadi ini beban Bapak sebagai Menko Perekonomian gak main-main ya Pak ya? Mencermatin inflasi, menjaga inflasi sampai kapan ya Pak? Kita harus terus jaga, karena kita kan sekarang 4,7, tapi tentu kita harus jaga juga potensi sundulan dari energi. Karena negara lain kan energinya di pass-through, Pak. Kalau kita masih kita tahan. Nah tentu kebijakan yang sifatnya campur gitu, mix, itu harus kita lakukan. Baik, Pak Menko, terima kasih. Ya. Saya udah diterima sini, diajak main catur. Ya. Mungkin ada yang lagi mau disampaikan, Pak? Iya, tentu ke depan ya kita harus sama-sama menyadari bahwa ekonomi kewilayahan itu menjadi penting. Ekonomi kewilayahan menjadi. Sehingga Indonesia harus didorong pertumbuhan di berbagai wilayah itu harus tumbuh secara baik dan juga bisa menetes ke masyarakat sekitar. Nah, oleh karena itu kemarin arahan Bapak Presiden, kita kan mengalami commodity boom dari perusahaan yang bukan hanya BUMN tapi swasta juga. Sehingga kita akan mendorong, mendesain CSR itu untuk digunakan di radius 5 km dari korporasi. Sehingga lebih banyak investasi, lebih banyak juga program yang bisa digunakan di masyarakat sekitar untuk pemberdayaan. Ya. Jadi kuncinya untuk pemberdayaan kita dorong, partisipasi swasta kita dorong. Jadi kita harus sharing the pain, karena sebagian swasta kan mengalami commodity boom yang relatif profitable lah untuk yang di bidang energi, di bidang energi, di bidang kelapa sawit, di bidang manufaktur juga sama. Ekspor kita kan juga melonjak. Bapak Happy, sekarang minyak goreng udah 10.000 nih Pak? Ya tentu satu pihak minyak goreng sudah baik, tapi kita mendorong juga harga TBS supaya bisa naik. Karena ini kan kalau pada saat minyak goreng tinggi, TBS-nya tinggi. Ini mulai ternyata turun. Tidak terjadi kemarin ya? Ya, ini turun, kemudian TBS. Pak, mewakilin teman-teman yang di luar sana, saya terlalu mewah kalau mengatakan mewakilin rakyat kepada Pak Airlangga sebagai Menko Perekonomian, sebagai juga Ketua Umum partai yang sangat besar, Golkar. Mungkin kita bisa menjaga. Nah ini menuju 2024 ini ya, ada masalah ekonomi belum selesai dan kita akan memasuki tahun politik. Semoga bangsa kita ini sejuk itu tidak terpecah-pecah lagi ya, Pak Airlangga ya. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Helmi. Selamat. Ya itu dia, luar biasa hari ini. Ya. Kalau mau nantang lagi boleh Pak, saya diundang. Rumah saya dekat-dekat rumah Bapak juga. Mungkin kita besok nyoba. Bapak main pingpong juga nggak? Main pingpong udah lama juga nggak main gitu. Sama Pak, kita sih nggak jago-jago, yang penting ngobrolnya yang paling penting ya. Itulah apa catur ya, dan juga kita ngobrol dengan Pak Airlangga Hartarto ya. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.